Alhamdulillah para guru-guru kami, para ulama, Pak Wali dan semua jajaran dari militer, kepolisian dan semua yang diberikan amanah. Ini teh sudah siap belum? Hayo wae posting. Dah. Siapa yang bisa jawab hadiahnya umroh? Ketemuannya di pintu depan Masjidil Haram. Amin hadirin. Kalau ongkos mah ya terserah Allah lewat siapa saja ya. Umrohnya sama-sama. Yang bisa jawab tapi pakai dalil, yang Ustadz nggak kasih jawab ya. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke bumi ini? Cung, siapa yang tahu? Ya Bu. Boleh, buat Bapak aja. Panas dulu loh, pengen. Apa Mak? Liutamima makarimal akhlak. Nah, siapa tuh yang jawab? Yang ngacung siapa? Yang bunyi siapa? Ulangi Bu, ulangi, nggak apa-apa, ulangi. Ibu penceramah bukan? Bukan, saya orang biasa. Oh iya. Iya. Apa Bu? Liutamima makarimal akhlak. Kurang. Liutamima makarimal akhlak. Kurang. Liutamima makarimal akhlak. Ada hadisnya yang sebelumnya ya. Coba ini penyempurnaan mungkin. Ibu sudah bagus, tapi hadisnya ada yang kurang ya. Boleh pinjamkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana Rasulullahi uswatun hasanah. Ya, itu bagus tapi ada yang kurang ya. Laqad kana lakum. Ya baik. Hop tenang ya. Ini mah ribut wae jawab enggak apa enggak. Giliran orang jawab dikomentari. Dua-duanya baik. Rasulullah itu diutus ke bumi, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang siang malam, bersimbah keringat, air mata, bahkan darah semata-mata agar umat manusia sempurna akhlaknya. Karena orang itu ingin bahagia, orang juga ingin mulia, orang ingin selamat. Adanya di mana? Adanya bahagia, mulia dan keselamatan sampai di akhirat adanya pada akhlakul karimah. Masalah di rumah, masalah di lingkungan kita, masalah di kantor Pemda, masalah di negeri kita, pasti sumber masalahnya adalah tentang akhlak. Bukan masalah politik, tapi akhlak dalam berpolitik. Bukan masalah ekonomi, akhlak dalam berekonomi. Akhlak inilah rahasianya bahagia, akhlak rahasianya mulia, akhlak rahasianya selamat jadi ahli sorga. Karena timbangan terberat di yaumal akhir bukan timbangan sholat, walaupun sholat berat timbangannya, yang terberat timbangannya adalah timbangan akhlak. Halo, kenapa jadi bengong begini? Kalau saya tanya ke santri yang belum pada menikah, ini udah pada nikah semua ya ibu-ibu Maya? Ada yang ya udah, ibu yang udah sepuh tenang ya. Kalau punya mantu, ibu misal punya anak perempuan, maukah punya mantu yang ganteng? Udah ganteng, pinter mau?
Udah ganteng, pinter, banyak uangnya mau? Jawab, mau tidak? Udah ganteng, pinter, banyak uangnya, tapi akhlaknya bejat, mau? Percaya, akhlak intinya. Jadi ada harapan. Yang kurang ganteng, kurang pinter, kurang duit, ternyata kalau akhlaknya bagus. Coba saya tanya ke bapak, mau punya menantu yang cakep pak? Jawab bapak, bukan buat bapak, buat mantu. Bahaya ini mah ikut-ikutan pikirannya. Kalau saya tanya ke santri ikhwan, lelaki santri, maukah punya istri yang cakep? Mau. Udah cakep pinter? Mau. Udah pinter banyak uangnya? Mau. Udah banyak uangnya solehah? Mau. Katanya begitu. Jadi ternyata akhlaklah yang paling dicari. Lihat berita-berita ya. Mau pangkat setinggi apapun, mau jabatan setinggi apapun, mau cakep secakep apapun, mau populer sepopuler apapun, kalau akhlaknya rusak, pasti dia tidak disukai. Benar atau benar? Kalau sudah sepakat begini, kita jadi paham bahwa masalah kehidupan yang terbesar adalah masalah akhlak. Setuju? Kenapa jadi pada mikir? Pasti si ibu ingat akhlak suaminya ya. Bener sama bapak juga ingat akhlak istrinya, betul? Punya anak. Bapak dengar itu kemarin yang di Aceh, anak minta dibelikan motor, belum dikasih, marah, dibakar rumah ibunya. Usianya 60 tahun, habis semua terbakar. Ini akhlak. Ditangkap, pendidikannya tinggi, tapi akhlaknya mencuri, ditangkap. Korupsi kan mencuri, benar? Sedih sebetulnya. Jadi kalau ingin bangsa ini baik, harus fokus kepada akhlak. Karena mau sehebat apapun pendidikan, kalau akhlaknya rusak, habis di negeri ini, ya kan? Ditangkap-tangkepin, meni malu lihat berita demi berita. Dan rata-rata yang ditangkap berpendidikan tinggi, Pak. Kita hayo disuruh sekolah, tapi hasilnya kalau tidak berakhlak, ya beginilah. Pertanyaan kedua yang bisa jawab, hadiahnya haji sama-sama. Ketemuannya di Arafah ya. Kalau gurau tidak boleh pakai bohong, ini bukan gurau, ini doa. Akhlak datang dari mana? Cung, siapa yang tahu? Ngacung aja, berani ngacung. Akhlak datang dari mana? Enggak, ngacung dulu Iya Bu, dari tadi Oh dari hati. Semoga ibu bisa haji, jadi hajah yang mabruroh, juga yang mengaminkannya, baru amin. Hati apa dalilnya? Ala inna fil jasad mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging nih, sesuatu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu atau hati. Jadi si itu teh sebetulnya hatinya baik, cuman ngomongnya jelek. Tidak bisa ngomong jelek itu karena hatinya jelek. Mulut cuma corong hati. Coba kalau hati sedih, semua kelihatan sedih, betul Bu? Hati bahagia, kelihatan bahagia. Hati jengkel, kelihatan semuanya dari fisiknya. Hati intinya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik hatinya, paling bersih hatinya, maka memancar dalam akhlaknya. Dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahi hati. Jadi kalau orang hatinya bersih, maka akan berubahlah segala perilakunya. Hati dibagi 3. Berapa, Mak? Cing apal ya. 1, qalbun mayit, orang yang hatinya mati. Apa yang pertama? Bagaimana orang yang hatinya mati? Sudah padam. Dia hanya mengabdi kepada nafsu. Pokoknya apa yang Allah perintahkan dia melakukan, sebaliknya saja. Dia punya Tuhan yang lain selain Allah, hidupnya hanya diperbudak nafsu. Jasadnya manusia, tapi kelakuannya bisa lebih buruk dari binatang. Tuh yang hatinya mati. Maka jangan heran ada yang korupsi beras untuk orang miskin. Bayangkan orang miskin dicuri, padahal dia kaya raya, hatinya mati. 2, qalbun marid, hati yang sakit. Dia saum, dia sholat, dia umroh, haji, baca Quran, sedekah, tapi hatinya berpenyakit. Apa cirinya? GTA, galau tiada akhir. Liwe lieur wae. Kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah menyayangi beliau, ada 3 cirinya ya. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Cemas, risau, menjelang ini pensiun risau terus ya. Sieun wae. Padahal kapan pensiunnya, Pak? 3 tahun lagi. Kenapa pensiun dari 3 tahun lagi, stresnya dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal. Iya kan? Kayak mau pilpres ada yang tenang aja mau pilpres mah. Kenapa tenang? Dah bukan suami ibu capresnya ya. Juga kita belum tentu hidup tahun depan, benar? Lanjut. Ciri yang kedua apa? Capek. Capek. Ciri orang yang berpenyakit hati mah capek lahir batin. Karena riweuh, semua urusan jadi masalah. Raribet terus ya. Masalah makanan riweuh, masalah baju ribet. Pokoknya ada yang dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh ribet aja. Namanya ceribet. Suaminya mangruwet. Ada yang memang semua urusan tuh jadi masalah besar, Bu. Bangun tidur lehernya asal jadi babi hutan. Allah, kenapa jadi babi hutan? Baru juga bau naon ya? Bau apa? Ya kan dia yang menguap ya. Mau makan, Pak mau masakin apa? Jangan nasi goreng, bosen. Belum juga apa-apa udah rewel. Dibeliin itu aja bubur, cakwainya cuma dikit, ngambek. Negatif aja kata-katanya tuh. Kalau gitu itu ajalah Pak, nasi tim, ayamnya kecil-kecil, sambil habis. Nonton TV, hidung pesek, suara jelek, nyanyi, ngambek kan di TV. Nonton sepak bola, kepinggir ke udah blow on, maneh makasih si wae, pecat sih aku orang, main juga enggak. Mau pergi pasti macet ya, pasti macet, bosan pisan, ngambek, padahal belum maju. Lihat mobil, bensin tinggal dikit, makin mahal, makin ngambek. Lihat motor sendiri, pas di perempatan, amit-amit perempatan ini teh, hijaunya sekejap mata, merahnya seumur hidup. Wah, pernah dengar enggak orang yang ngomel-ngomel terus begitu? Pernah dengar tidak? Dengar ya. Jelas suaranya
Jelas dah suara sendiri. Eta teh penyakit hati. Orang yang kerjanya ngomel, mengeluh, mencela, ngarasula, eta teh penyakit. Dari penyakit hati nanti badannya juga penyakitan. Langsung marikir. Harusnya suami saya dengar nih. Cek salakina ieu persis buat istri saya katanya. 3, ciri yang ketiga tahu? Kecewa yang terus menerus. Jadi apa-apa teh kecewa we. Coba teh mun ieu membeli tas teh bagus pas warnanya enggak cocok, kecewa. Ada orang yang enggak ada puasnya dalam hidup selain kecewa. Ini ciri orang yang berpenyakit hati. Cemas yang tidak ada habisnya, capek setiap waktu dan kecewa setiap saat. Mangga periksa dirinya masing-masing. Yang ketiga namanya qalbun salim. Ini dia yang bahagia. Ini dia orang yang bahagia, orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Qalbun salim. Qalbun salim seperti apa? Yang akan diceritakan. Di dunianya bahagia, keadaan apapun juga. Dipuji, alhamdulillah. Dicaci, alhamdulillah. Punya uang, alhamdulillah. Lagi sedikit habis uang, alhamdulillah. Dalam segala keadaan, diangkat, diturunkan, sehat, sakit. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Karena bagi orang yang qalbun salim, kejadian apapun jadi kebaikan, gak ada ruginya apapun. Karena hatinya baik, jadi diberi nikmat bersyukur, diberi cobaan bersabar. Kalau berbuat dia ikhlas, kalau dia tergelincir segera tobat. Makanya Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, Bapak Ibu kira-kira yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, atau qalbun salim? Oh, ini qalbun salim teh asa rada teu siga. Ini teh qalbun salim Ibu teh. Oh, saya lupa, ada yang kelewat. Ciri penyakit lahir ngaku. Aduh pusing aduh mules, aduh kaki asam urat, ngaku. Tapi ciri penyakit hati tidak ngaku, itu lupa saya tadi kelewat ya. Jadi tara ngaku, saya sombong, enggak. Jadi eta mah ngakunya teh enggak aja ya. Jadi ulangi, Ibu bapak teh kira-kira yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Masih kuat qalbun salim yang ini. Cik yang ngaku qalbun salim, acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak juga ngacung. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Oh Ibu dosanya sedang? Oh, nggak jadi Bu, nggak jadi. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Alhamdulillah. Kenapa ada yang nggak ngacung? Karena saya banyak sekali ya kan. Jadi kita mah qalbun marid. Kalau AA gimana? Jelas. Kalau saya mah banyak penyakitnya. Banyak penyakit hati, tapi ingin punya qalbun salim. Nah ceramah ini, maaf Pak Wali, ceramahnya sederhana aja gini ya Pak ya. Yang penting bisa jadi praktek nanti. Nggak usah ngarap-ngarap ceramah yang muluk-muluk ya. Udah yang sederhana juga belum tentu ingat. Iya kan?